Namaste Meredos, welcome to Thai Ups Belajar di India Channel. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, buat info-info menarik tentang India. Halo Meredos, Sita mau nanya nih, pernah gak sih kamu ada di satu kondisi di mana kamu lagi benar-benar marah atau kepancing emosi, tapi kamu tahu kalau kamu marah itu malah akan memperburuk keadaan, atau justru kamu udah terlanjur marah, tapi abis itu kamu merasa menyesal banget, tapi semuanya udah terlambat karena udah kejadian dan berakhir waktu ketemuan lagi malah jadi canggung atau gak enakan. Atau kamu pernah di sebuah kondisi yang akhirnya kamu malah mempertanyakan emosi kamu, seperti kok aku tadi semarah itu sih? Kok rasa sedih ini sesakit ini sih? Kok aku merasakan rasa cemas secara berlebihan sih? Nah, hari ini Sita mau kasih tahu sebenarnya kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi itu ada namanya, yaitu emotional intelligence atau yang kita kenal dengan nama kecerdasan emosional. Nah, buat lebih lengkapnya, tonton video ini sampai habis yuk. Dan Sita juga akan kasih sedikit tips dan trik agar Meredos bisa mengontrol rasa emosi tersebut dan terhindar dari efek negatifnya. Mungkin Meredos akan bertanya nih, memangnya emosi itu bisa dikontrol atau bisa kita ubah seenaknya? Ya, bisa dibilang emosi itu sebenarnya otomatis, karena emosi itu reaksi kita terhadap kejadian-kejadian tertentu, dan reaksi ini ditimbulkan oleh hormon-hormon di otak dan tidak bisa kita kontrol. Misalnya nih, kamu lagi dalam kondisi kehilangan, wajarnya kamu akan merasa sedih. Atau kamu udah bikin janji sama seseorang, udah sampai di lokasi, udah beli tiket, pokoknya udah siapin semuanya deh. Terus tiba-tiba 10 menit sebelum waktu ketemuan kalian, orang itu baru bilang dia nggak bisa. Ya, respon wajarnya kamu akan marah dan kecewa. Emosi ini gak bisa kita ubah dan pastinya akan muncul ketika ada pemicunya. Pertanyaannya, kalau itu muncul, terus kita harus gimana? Yang pertama, kita harus bisa mengontrol perilaku kita supaya gak berdampak negatif. Jadi, emosi itu gak bisa kita kontrol, tapi respon kita terhadap emosi itu yang bisa kita kontrol. Sebenarnya, kenapa sih perlu untuk bisa menguasai emotional intelligence ini? Sederhananya, kalau kita terlalu mengikuti perasaan kita tanpa kita atur dulu, maka akan berpotensi berdampak negatif atau cuman bikin puas sesaat, yang nantinya bikin kamu nyesel karena kamu larut dalam emosi dan gak dipikir dulu sebelum bertindak. Alhasil, kita jadi gak mikirin dampak yang kita berikan ke lawan bicara kita. Kita balik ke contoh yang tadi. Misal, janji kamu dibatalkan tiba-tiba. Waktu kamu marah, kamu sampai ngebentak-bentak. Permasalahannya, di waktu itu, kamu jadi gak mikirin kamu lagi di tempat umum dan kamu jadi tontonan orang. Dan kedepannya, pas kamu ketemu orang itu, malah jadi gak enakan atau nanti jadi merembet ke permasalahan lain. Bukan cuman tentang emosi marah aja. Kalau kamu kelewat seneng sama sesuatu juga bahaya. Kok bisa? Karena kita bisa aja jadi salah mengartikan kondisi. Misal, ada teman kamu yang tiba-tiba ngehubungin kamu, padahal memang karena ada keperluan sama kamu aja. Cuma, kamu ngira kalau dia suka sama kamu karena cara chat dia yang terkesan friendly. Kalau berakhir friendzone, gimana? Hayo. Terakhir, kalau terlalu nurutin emosi secara berlebihan juga bisa mempengaruhi kondisi mental kita, seperti jadi cepat stres, produktivitas berkurang, hubungan sosial jadi berantakan, dan masih ada banyak lagi. Terus gimana dong Sita cara mengatasinya? Yang pertama, kamu bisa coba menyadari tahapan emosi manusia. Dimulai dari menyadari pemicu dari rasa emosi itu. Pemicunya bisa dari kejadian apapun yang terjadi sama kamu. Lalu kita lanjut ke interpretasi, yaitu respon kita ketika mengalami kejadian itu. Berikutnya, gejala munculnya emosi. Misalnya, kamu sedang marah, detak jantung akan menjadi lebih cepat. Dan terakhir, respon dari kejadian itu kita tunjukkan dari perilaku kita. Di bagian ini ada 2 hal lagi yang perlu kamu perhatikan nih, yaitu kamu selalu punya pilihan untuk bisa mengontrol emosi itu. Bukan berarti kalau lagi marah, kamu langsung meledak-ledak.
Tapi, kamu bisa memilih apakah kamu mau meresponinya dengan tenang atau dengan penuh amarah. Yang kedua, jangan dilawan. Iya, karena semakin kamu melawan atau menolak kehadiran emosi itu, justru kamu akan semakin memperburuk keadaan. Sama aja kayak operasi perhitungan di garis bilangan matematika. Bilangan negatif, kamu tambahkan dengan bilangan negatif, dia bukan semakin ke kanan, tapi malah semakin ke kiri. Sama kayak kehidupan, ketika kita lagi overthinking, terus disuruh jangan overthinking, bukannya hilang, malah kita makin kepikiran. Yang perlu kita lakukan di sini adalah belajar menyadari menerima kehadiran dari emosi itu, dan baru berikutnya bagaimana cara kita meresponinya. Yang tadi itu solusi pertama. Untuk solusi kedua, kamu bisa pilih mau coba cara yang mana. Di sini, Sita mau kasih tahu ada 2 cara cepat untuk meredakan rasa emosi itu. Cara yang pertama dengan teknik tarik nafas dalam-dalam. Coba kamu bayangkan, tarikan nafas itu seperti warna biru yang melambangkan energi positif, dan menghembuskan nafas dengan warna merah yang melambangkan energi negatif. Kamu bisa melakukan cara ini sekitar 2-3 menit. Cara ini juga bisa kamu kombinasikan dengan teknik pernafasan 4-7-8. 4 detik tarik nafas, 7 detik untuk tahan, dan 8 detik untuk menghela nafas. Sekali lagi ya, 4 detik untuk menarik nafas, 7 detik untuk tahan, 8 detik untuk menghela nafas. Kita coba sebentar yuk. Kita mulai ya. Pertama, tarik nafas. Tahan. Lalu buang nafas. Nah, ulangi itu sekitar 2-3 menit. Cara yang kedua merupakan cara yang sedikit unik nih. Dan ini dikenalkan oleh orang Jepang. Jempol melambangkan anxiety, telunjuk melambangkan fear, jari tengah melambangkan anger, jari manis melambangkan sadness, dan jari kelingking melambangkan self-respect. Jadi, langkah pertama, genggam jari dengan tangan kiri dan lakukan ini ke setiap jari satu persatu sekitar 1-2 menit. Kalau kamu ingin menenangkan pikiranmu, sedikit tekan di tengah telapak tangan dengan ibu jari tangan yang berlawanan dan tahan selama setidaknya 1 menit. Ini akan membantu menghilangkan stres, pikiran negatif, dan mendapatkan ketenangan pikiran. Nah, jadi itu tadi cara yang mungkin bisa kamu coba untuk bisa mengontrol emosi. Kalau kalian, cara yang mana nih yang paling efektif untuk bisa mengontrol emosi kamu? Jangan lupa bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa ikuti terus sosial media kita. Kalbi Alvida Nakena, Pir Milenge.